Halo Juma. Ya, pakai timer, pakai timer, pakai timer. Timer. Silakan Ya, dulu jawab ini. Bagaimana ini pakai Muhammad sujud ke batu? timer, Iya, aku pakai bertanya timer. kepadamu. Aku tuan di sini. Kamu ngikutin Pakai aturan timer, saya. host kita pakai timer Al-Baqarah biar 172 kita ini, biar Muhammad. diskusinya itu Sebentar. elegan. Iya, pakai Kamu di timer sini kawan-kawan. naik mengikutin Pakai aturan timer saya. teman-teman. Saya di sini Pakai Tuhan. timer teman-teman. Saya di sini Pakai Tuhan. timer Kamu teman-teman. ngikutin. Kamu mau ngikutin nggak? Pakai timer ajaran Kamu mau kasih ngikutin nggak? katanya ajaran Kamu kasih, mau katanya ngikutin? ajaran Kamu mau ngikutin kasih. aturan di sini apa tidak? Pakai timer. Iya, Ada. Iya, kamu pakai ngikutin aturan timer. sini apa tidak? Iya pakai Pakai timer. timer, Bos. Kamu mau ngikutin aturan apa tidak? Bukan aturan. Kamu Bos. mau ngikutin aturan apa tidak? Biar teratur. Kamu mau ngikutin Iya, aturan room ini apa pakai tidak? timer teman-teman. Kita saling menghargai sebagai anak bangsa, kita diskusi yang baik gitu. Kurang Host, ajar host. kamu. Pakai timer host. Ah udah. Gak penting. Dia itu naik. Kenapa diturunin? Ngomong apa? Mana mujizat Muhammad? Aku di-kick. Aduh, Karena itu? apa? Aku dituduh tidak ngikutin aturan mereka. Hal yang sama aku lakukan. Gitu loh. Apa salahku? Hal yang sama aku lakukan. Aku naik ke atas. Selamat malam. Selamat Seharusnya malam. Bang ini tidak khutbah. Lalu saya bertanya, Kita, apa Bang, mujizat Muhammad? gantian, Bang, ngomongnya, Bang. Langsung mereka serang aku. Di-kick langsung. Gitu loh. Karena apa aku naik? Karena aku dengar Kristen itu penipuan. Aku naik dong. Dia bilang tadi kan ajaran Itu. kasih. Kasih itu teratur, tertib. Bukan brutal begitu. Teratur kalau kasih. Tertib. Jadi harus naik di sini, ikutin aturan sini. Bukan diskusi. Ada apa nih masalahnya? Berkeku bantu jawab. Mantap. Naik-naik timer. Emang siapa dia? Bukankah begitu aku naik ke roomnya dia? Mana bukti Kristen penipuan? Oh sini aku tanggung jawab untuk ngomongan temanganku, kata si Juma. Bang Buktikan. Bang CP masih minta naik Bang Jumanya. Masih ku naikkan ke Bang? Naikin. Naikkan aja, Mbak Bunda host. Asal dia menerapkan kasih teratur, tertib. Naikin. Gitu. Ya. Iya, katanya Cuma, silakan. anak-anak Teos, kenapa nggak bisa nunjukkan sedikit ajaran Teos? Kamu itu harus Pakai ngikutin timer, di sini peraturan. Di sini itu pakai kami Tuhan. timer supaya kita Ya. Jadi kamu tuh bawa tap-tap dulu yang banyak dulu lope-lope. Kenapa sih kamu itu kejang-kejang? Si Sugiatna ku tanya, bagaimana mungkin Adam keturunannya digosok-gosok keluar keturunan Al-Arab 174? Kau takut. Bilang aja lu takut psikotes. Yaudah, Mental banci takut. aja lu. Kau mental banci. Mentalnya banci. Dia itu harus ikutin aturan di sini. Apa sih salahnya itu pakai timer? Apa salahnya? Bantu jawab dulu dia. Apa salahnya? Oke, dengar. Apa salahnya? Bikin ribut. Apa sih salahnya pakai timer? Apa salahnya? iya pakai timer, Bang. Jadi, Kita kenapa diskusi, sih jadi kamu nggak- boleh bahas apapun tentang Islam, pakai Oke. timer tapi Tolong bantu Ya, host, temannya jawab. minta ya. tolong di Kenapa? timer. Jawab dulu. Kenapa keturunan Pakai timer Adam dulu. digosok-gosok keluar keturunan? Jawab. Jangan kayak gitu Jawab. diskusinya. Enggak, ini temanmu mentok ini bisa bantu nggak? Enggak, kita pakai timer, timer. Yaudah, kamu tap-tap di bawah kamu, dulu. Ya, kamu aku nggak ready malu? kamu tanya 24 jam. Ready aku. Kamu naik bantu temanmu dulu. Ini diskusinya supaya merujuk. Jangan kamu naik langsung timer. Nah, pada kemana semua? Jangan mau mereka itu menggiring, itu mau cari koin dia itu. Biarkan dia miskin. Kemarin di akun Kopat aku pentungin. Aku pamit. pamit.
Coba bantu temannya menjelaskan. Pak, dinaikin aja sama aku, nggak apa-apa. Semua sama aku. Kris Semua mana? dia itu mau mencari koin. Naikin lagi, Kamu Bang. harus bijak dulu, Gak apa-apa, Kris. tahu Kamu aku harus memang dia bijak. cari koin, gak apa-apa. Tapi kita batasi jangan lama-lama. Nanti Enggak, kalau aku enggak amaan begitu, dia enggak dapat begitu, koin, enggak. udah ketentuan Tuhan yang Ada. benar aja. Naikkan Bukan dia begitu. sama aku. Timer. Biar aja dulu, Bang. Iya, 2 menit, 2 menit. Cara mainnya bukan begitu. Bang psikotes tadi oke pakai timer nggak apa-apa, tapi dibantuin dulu. Tadi Enggak jangan apa-apa. dijawab satu-satu gitu maksudnya Bang Tom. Oh, biar Tom aja, Iya, Tom tahu. biar pelan-pelan Tapi kita saya nggak apa-apa. Cuman Ya, kalau ya, dia ya, memang betul, tujuannya betul. memang cari koin, kasih waktu aja, jangan lama-lama. Ya, 3 oke. ronde aja lah, atau 2 ronde lah. Ya, oke. Itu selesai. Sudah enak Bijak gitu. dikit. Biar Bang Tom yang lawan nih. Nah, Bang Suma. Enggak penting. Ya, bantuin dulu temannya. Aku tanya, ya kenapa Adam digosok-gosok punggungnya keluar anak? Nah, itu dia nih. Dibantu dulu, jawab. Oh, begini loh prosesnya, digosok-gosok, bolong punggungnya, ada keturunannya. Ya, aku terima kalau yang begitu keyakinannya, tapi dijawab dong. Jangan naik-naik timer. Ya udah naikin aja Bang Suma dulu ntar. Jangan sembarangan dinaikin, Bun. Ini si anjing ini, jangan sembarangan naikin, ya. Aku udah ketawa orang-orang semua ini. Biarkan kamu di bawah dulu, tap-tap dulu, lope-lope. Ya, di akun Pak Toro udah tahu gitu. Sampai Pak Toro di seolah-olah menjadi tamu, mereka menjadi tuan rumah, binatang lu, anjing lu pada lu. Gak usah dinaik-naikin sembarangan orang. Mereka itu tim WA sudah ada itu. Ya siap Bang. Iya, langsung bikin suara sirine itu. Wiu, babi lu. Apa hakmu di rumah ini, ha? Aku Tuhan di sini. Bikin suara sirine lu, anjing lu. Shalom teman-teman, shalom. Iya Pak, Pak Nagurju ya. Datang sopan lah. Kalau lagi ada masalah apa, tanya tuh temannya. Dia lagi dalam kebuntuan. Sama aja, aku naik ke akun Islam, sama saja. Aku harus ngikutin aturan situ. Berapa kali aku di-kick? Ya tapi slow aja kok. Gitulah. Jangan mau akun-akun Kristen komal-komal dikuasai orang begini, jangan. Kita punya aturan supaya ada di dalam komal itu, oh ini ada aturan seperti ini, dihargain. Gitu. Kalau untuk rame-rame, alhasil ya ayat-ayat Alkitab kita nanti diubek-ubek mereka. Aku sepakat lah sama Bro Psikotes. Iya Pak. Aku sepakat. Kenapa Karena semua orang? aku pun kemarin waktu diskusi di roomnya Billy saja, yang bukan kita bilang dari ranah Muslim ya, Billy saja itu sama halnya sama Pak Jordan, gitu juga kok. Bahkan di report loh teman-teman akunku. Aku belum tunjukin data loh, hanya narasi aja. Mereka udah report. Oh ya ampun. Iya. Benar tuh. Ya. Psikotes itu benar, saya sepakat lah. Semua Setidaknya dia orang- menjawab dulu apa yang menjadi permasalahan bagi temannya. Baru kalau mau buka tema yang lain boleh. Jadi clear dulu satu, baru yang lain. Sepakat. Iya. Semua orang berhak membuka komal, tetapi tidak semua komal mempunyai visi misi yang mantap. Ada yang ingin rame-rame supaya rame roomku, ada. Mau dihujat kayak agamaku, bodoh amat, yang penting dapat koin aku, ada. Jadi aku mengajarin teman-teman bagaimana membuka komal itu supaya apa? Supaya ada penghargaan di kita, dihargain kita di rumah kita. Gak terhitung lagi aku masuk akun mereka pakai akun Christian Prince. Aku naik, wah kamu nggak boleh begitu, di-kick dulu. Tolong kamu dibawa dulu, nanti naik lagi. Ya sama aja kok. Kita bikin mereka seperti itu. Hargain yang punya rumah. Salam ke, halo ke. Datang. Timer lah siapa dia? Timer. Nguing. Cuma. Gitu. Jadi kita kalau untuk modal rame-rame aku keluar. Sama kayak si KTF. Kan dia aku nasihati.
Kenapa orang yang dua ini kamu biarkan berantem, Alkitab kita diinjak-injak, dua ini bukan Kristen ini, biarin aja bang, biar rame, keluar aku. Kalau mereka kamu keluarin, aku yang keluar KTF. Diam dia, KTF respon dong. Banyak itu KTF, sampai sekarang KTF sama aku nggak omongan, bodoh amat. Gitu loh teman-teman. Jadi kita harus tahu di mana kita membuka ruang kemal itu, penghujatankah yang Alkitab kita dihujat-hujat. Dia itu hanya ingin rame-rame, gampang gue bikin rame-rame. Aku bantuin rame bisa, aku bawa pasukan semua bisa. Jadi nggak begitu, ada aturannya. Jangan cuma mereka itu yang kita ikutin karena mayoritas. Oh tidak, kita punya pendirian. Anak-anak Tuhan itu harus bijaksana, harus punya hikmat. Ya. Kalau mereka mengkritik begitu, kejang-kejang takut, nggak masalah. Setidaknya kamu itu naik, apa menjadi permasalahan di room itu, bukan kamu yang mengubah pengaturan. Aku juga naik tadi, ada masalah apa? Tanya, semua aku jawabin. Dan mentoklah itu di kata ahad, aku buka dalam Al-Qur'annya. Gitu loh. Aku naik membantu teman saya. Karena ini juga bukan room saya. Begitu juga dengan dia. Dia naik bantu temannya dulu. Baru diskusi bagaimana kalau kita diskusi debat yuk. Timer orang bijaksana. Aku suruh terus naikin lagi, dia naikin. Tolong bantu dulu bagaimana mungkin 172 Al-Arab Adam itu keturunannya digosok-gosok. Nantilah itu bisa dijawab itu timer lah, siapa dia? Itu. Jadi biar tahu mana yang botol, mana yang dongeng. Gitu. Coba lihat di YouTube-nya dia, di YouTube siapa? Si Zuma. Dia itu mengupload ya hasil kami debat. Coba tonton, biar kamu ketawa-ketawa. Dia mengupload kebodohannya dia sendiri. Cari itu di roomnya psikopat. Kupentungin dia. Lihat di YouTube-nya, masih ada di YouTube-nya itu. Bang, Cilukba ini minta naik bang. Cilukba ini juga tukang naikkan bang. naikin. Dia harus ngikutin aturan di sini, nggak boleh sembarang. Saudara-saudara, selamatkan pagi. Kenapa Cilukba? Kamu bisa bantu temanmu? Enggak, aku baru naik ini. Apa masalah tadi? Masalah tadi Al-Arab 172 Adam digosok-gosok punggungnya keluar keturunan. Perasaan nggak ada itu. Kalau dia di perasaan. Al-Quran bukan perasaan. Al-Quran mana ada? Al-Quran 172. Coba mana ayatnya kau tunjukkan. Bukanlah, aku bukan Abdul, kamu Abdul. Oh, aku satu HP kalau buka ini Al-Arab 172. Ya berarti ada tercerita Nabi Adam itu di Al-Quran begitu? Ada. Di Bible ada nggak bang? Kamu mau jawab dulu apa tidak? Aku balikin bingung abang. Enggak, kamu mau jawab apa tidak? Kalau mau jawab, jawab. Ya berarti ada cerita Nabi Adam di Al-Quran. Digosok-gosok, digosok-gosok punggungnya, keluar keturunan. Maksudnya digosok-gosok apa ini? Kamu tahu apa pura-pura nggak tahu? Betul nggak tahu aku. Kau Yaudah, kamu coba belajar tampilkan dulu. Sebelum menjadi seorang, jadilah seorang taqiyatul yang bagus ya. Baca dulu Qurannya, baru naik ya. Aku seorang apologet, kamu seorang taqiyatul. Coba teman-teman, ini aku ada telepon nih. Ada si Zahri, coba dulu ditanya dulu Naburju. Iya, oke. Kenapa yang Anda bingung dari ayat ini? Gini ya teman-teman, biar kalian tahu bahwa mungkin kita tahu sendiri kalau kita sering berhubungan badan dengan istri kita,
maka kita sakit pinggang. Kenapa? Karena sumsum dari tulang belakang kita itu menjadi saripati mani. Sehingga itu bukan rahasia umum. Ketika kita sering tiap hari bahkan berantem dengan istri kita, maka punggung kita akan terasa bagaimana seperti itu. Karena memang mani seorang laki-laki itu saripatinya. Ini Bapak cerita apa ya Pak? Saya nggak paham ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan kejadian inilah. Kan Yesus itu garis keturunannya Al-Araf dari 172, punggung Adam digosok-gosok keluar keturunan. Silakan. Jadi saya sudah jelaskan bahwa ketika suami istri sering berhubungan badan, maka si laki-laki itu terasa nyeri punggung. Kenapa? Ada di situ disebutkan nyeri punggung. Kamu jangan nambahin mengurangin. Aku minta penjelasan bagaimana bisa Adam mengeluarkan keturunan dari punggung ketika digosok-gosok. Silakan. Karena mani, Anda tahu mani ya? Karena mani itu tidak bersenggama dengan saripati dengan air mani yang terpancar. Tidak ada di situ. Mengenai mani tidak ada. Adam, punggung Adam digosok-gosok, bukan iya. Yang digosok itu punggung Adam, bukan punggung istrinya. Bagaimana caranya? Iya, jelaskan. Iya, bagus banget. Jelaskan mengenai sains punggung lelaki digosok-gosok keluar keturunan. Silakan. Iya, diam dulu. 2 menit Anda dengarkan penjelasan saya. Dari tulang punggung inilah mani kita berasal. Dari sumsum itulah mani kita berasal. Jadi kalau kita banyak istri, ceritakan di situ mengenai air mani, Pak. Tunggu dulu, psikotes. Ya. Kalau banyak istri seperti Salomo, kan banyak istri banyak gundik. Di mana dari Salomo itu lahir Yesus. Jadi banyak istri itu menyebabkan sakit pinggang karena kalau sering bersenggama, saripati keluar, tulang sumsum dari itu kita sering keluar, sehingga sakit punggung itu. Apakah Nabi punggung? Tapi itu nggak itu fokus saya. Fokus saya gosok turunannya keluar. Iya. Fokus aja. Bagaimana caranya Adam digosok-gosok punggungnya keluar keturunan? Itu dulu fokusnya. Tidak ada gosok-gosok. Al-Araf 172 baca apa belum? Jawab. Sudah baca, mana ada gosok-gosok? Bapak sudah, oke, baca, silakan baca. Bacakan. Bacakan, menggosok. Mana? Mana? Kalau kubuka sebentar. Kalau kubuka, apakah kamu mengatakan Quran tidak benar? Buka aja. Kalau ada gosok-gosok, seperti itu dalam Kristen gosok-gosok. Ada gosok-gosok. Oke. Kita akan buka semua tafsiran. Sudah cukup bagimu? Sama dengan iya. Jadi kita akan buka semua tafsiran. Tafsiran Ibnu Katsir, Al-Jalalain, apa aja kamu pilih tafsirannya, kita akan bukain. Gimana? Tunggu dulu. Nanti jawab ya. Yesus itu lahir dari istri Salomo yang nomor berapa? Al-Araf 172 dikatakan di situ Adam punggungnya digosok-gosok keluar keturunan. Sains mana yang mendukung akan hal itu? Gampang kok pertanyaan saya. Jadi di sini di ayat ini tidak ada gosok-gosok. Oh, tidak ada gosok-gosok. Kalau ada gimana? Host, tolong bukakan dong, bisa nggak bukain sama saya? Siap. Nanti ya psikotes, nanti juga jawab bahwa Yesus itu jalur keturunan kan dari Salomo. Itu dari istri yang nomor berapa? Gampang itu mah. Apa dari istri? Gampang. Bagi seorang kayak seperti saya, apologi ya, sudah aku tahu jawabannya. Sebelum kamu bertanya, aku udah tahu jawabannya. Itulah kelebihan apologet. Dari istri nomor berapa? Istri Salomo itu kan? Iya. Kan nenek moyang Yesus kelebihan apologet. Banyak yang poligami. Sebelum kamu bertanya, aku sudah tahu jawabannya. Iya, sudah jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya, kita akan buka dulu ya Al-Araf 172 baru kita ke situ. Jangan lompat-lompat kayak kutu.
Itu. Al-Araf 172. Ya bentar ya bang. Oke. Ya nanti jangan lupa ya. Jadi Yesus itu keluar dari atau keturunan dari istri Salomo yang nomor berapa? Sebentar. Nanti aja ambil dulu duduknya. Aku pegang ini dulu sebentar. Apakah Salomo itu, apakah Yesus betul dari anak dari keturunan hasil poligami kan gitu? Oke, tadi kamu katakan tidak ada gosok menggosok. Kita akan buktikan yang penipu kamu atau Quranmu atau orang mukmin atau orang Islam. Kita akan lihat di sini. Ini bukan saya ngomong loh. Bukumu ini, bukan bukuku. Kitabmu, bukan kitabku. Ketika aku tanya kitabmu, kenapa kamu katakan aku penipu? Jelas. Mana dia ini gosok-gosok? Wa idza akhadha rabbuka min bani adam. Sabar. Kita akan bukakan semua tafsir. Ini jawab ya teman-teman. Ini PR dari saya kepada kalian karena ini berkaitan dengan keturunan. Iya. Bahwa nenek moyang Yesus itu yang udah dibaca host Al-Araf 172. Kira-kira ini jalur keturunan Yesus dari istri Salomo yang nomor berapa? 172. Bukakan sama kita tafsir Ibnu Katsir yang di-download kemarin itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, ya. Dari sulbit tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah kaki Tuhan mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat engkau mengatakan sesuatu. Oke, bukakan Ibnu Katsir host yang kita download kemarin, Ibnu Katsir Al-Araf 172. Iya. Jadi kalau si Juma menghindari jawaban ini, ya Allahu alam. Kenapa dia menghindari jawaban ini? Biar saya jawab kata Bang Juma bang, itu di bawah. Tunggu, bukakan dulu Al-Araf 172. Tafsir Ibnu Katsir. Tadi dia di QS berapa tadi dia? Surah ke berapa? Al-Araf. Coba di bagian kedua, tafsir bagian 2 itu. Tafsir bagian 2. Ya, cari Al-Araf. Dari Salomo yang berkata, ataukah dari Salomo? Al-Araf. Lewat pelan, tarik ke bawah terus. Hasil poligami. Sebentar Bang Jari, ya kita akan baca ini Al-Araf, Al-Hajj, Mukmin, Nur, Furqan, Syuara, An-Naml, lagi tarik ke bawah. Host, tarik ke bawah lagi. Iya, Ar-Rum, As-Sara, Fatir, Yasin, Syafaat, As-Sad, Zumar, Ghafir, Fisraka, tuh pelan-pelan. Kaf, Tur, Najm, Qamar, Walahi, Zir, Rasab, Jamu, Talak, Tahrim, Kalam, Nuh, Jin, sebentar aku ketik dulu Al-Araf sebentar. Gosok ya. Diakui sudah ya. Gimana bang? Bang Rantai Perak bisa bantuin aku bang? Monitor bang Rantai Perak. Bu Riris, mungkin sambil dijawab pertanyaan saya Bu Riris, Yesus itu dari keturunan istri Salomo yang nomor berapa Bu Riris? Kembali dulu host, keluarin kembali. Itu bukan bagian kedua, bagian 1. Bagian 1. Itu kan garis bagian 1 QS7. QS7 ya. Nomor itu Al-Araf tuh. Al-Araf nomor 7. Nah, Yesus itu dari iya. istri. Ya. Tunggu dulu Bang Bung, aku 172. Buka 172 ke bawah terus.
172. Terus buka. Terus 172. Versi Juma belajar 172. Op. Iya itu. Iya. Tolong dibacain host. Abang lah yang baca bang. Jangan itu terjemahan yang bawah-bawah. Ya. Nah itu tafsirnya warna hitam. Ya. Menceritakan bahwa dia telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka yang mengadakan persaksian atas sebenarnya mereka bahwa adalah Tuhan apa mereka dan bahwa tidak ada Tuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ke bawah terus. Oke, maka hadapkanlah wajahmu. Oke, terus dalam kitab salih disebutkanlah. Oke, terus bawah pernah bersabda ya, Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Riwayat ini menyebutkan dalam keadaan memeluk agama ini selama kedua orang tuanya mengadakan seorang Yahudi Nasrani atau Majusi, hanya mengadakan hewan atau berdasarkan dalam kitab salih. Terus bawah bersabda ke bawah. Sesungguhnya menciptakan hamba-Mu dalam keadaan cenderung, kemudian dengan setan lalu setan menyalahkan. Terus bawah. Oke, iman. Oke, sebentar. Mengatakan telah menceritakan kepada Yunus, kurang ke kanan host. Oke, sorotannya. Oke, menceritakan kepada kami hadis kepada kawan menceritakan bahwa ia berperang bersama Rasulullah 40 kaki melanjutkan kisah lalu membunuh anak-anak sesudah mereka membunuh pasukan kereta berkuda. Oke, terus ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Oke. Rasulullah tunggu pelan-pelan. Rasulullah maka itu terasa berat bahwa dia apakah kerangan telah menceritakan pembunuhan anak maka mereka ada pasukan. Oke. Rasulullah menjawab saya sesungguhnya. Oke, ke bawah terus. Stop. Jangan terlalu tinggi nanti hilang nanti kata-katanya. Oke, saya mengatakan demi Allah sesungguhnya ingatlah Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak dari sulbi mereka. Imam menceritakan bahwa Yunus bersama Imam mengatakan di dalam kitab Sunnah mengatakan bahwa hadis ini menceritakan kepada tetapi tidak menyebutkan perkataan alasan perkataan ayatnya lagi ke bawah. Ya, Basri dan beberapa ayatnya. Hadis yang menceritakan pengeluaran keturunan anak Adam dari sulbi mereka ini kemudian pemisahan antara subuh yamin dan surga. Oke, mereka ngomong banyak pada sebagian dari hadis ini disebutkan adanya pengambil kesaksian dari mereka terhadap mereka bahwa Allah tetap lanjut ke bawah. Oke, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dikatakan seseorang dari kalangan ahli neraka terhadap bagaimana kegunaan. Enggak, ini ada Islam apa Kristen? ada satu. Insya Allah sampai sekarang kita masih Islam, Bang. Mantap, lanjut. Itu loh, Bang cuma ada men-share-kan berupa film, cerita film lah ya. Itu Nabi Muhammad di udah men-share-kan juga. Oh, hati-hati loh tuh, siapa tahu Bang Zuma yang palsu ya. Nah, ini akun yang Juma 010 itu bukan akun Bang Juma. Hati-hati, coba lihat akunnya. Ada beberapa akun yang namanya pakai Bang Juma itu bukan akun dia itu. Mungkin akun yang bajakan itu. Ada beberapa. Coba dicek lagi. Biasanya kan nggak boleh itu kan? Nggak boleh Bang. Seharusnya nggak boleh. Nggak ada itu. Iya. Pasti nggak boleh itu Bang. Jadi itu Bang, ada pun secara animasi sebetulnya aku heran juga kok bisa seperti ini. Mungkin Bang Juma ini bisa dia menjawab apabila dibully orang. Kalau macam awam macam mana mau jawab gitu loh, maksud aku gitu loh Bang. Kayaknya nggak mungkin kalau Bang Juma itu yang palsu itu Bang. Coba di screenshot itunya Bang atau nama itunya. Kemungkinan itu palsu Bang. Waduh. Saya kalau Bang Jumanya saya yakin enggak lah. Mudah-mudahan lah Bang. Lukisan separuh wajah pun tak boleh ya. Iya. Tak boleh. Yang lihat itu akun palsu katanya itu laporkan. Ya. Boleh. Oke. Iya. Bang Nevlos. Itu kenapa Bang Imanes? Bang Nevlos monitor.
Roh halus yang manggil. Siap. Monitor. Bang Nevlos, nanti hari Kamis atau Jumat ya, insya Allah video conference. Ini siapa nih? Roh halus, paduka, abang gua. Yang betul lah. Ya. Bercanda nih. Iya Bang Nevlos, iya. Abang hari Kamis atau Jumat kita conference ya, sama orang kantor saya. Siap Bang Hen. Hilalkah itu Bang Hen tanda-tandanya? Enggak. Bernama. Sorry. Siap. Oh ya, Bang Hen. Bang Roh. Bang Roh. Ya. Ada ini apa namanya? Lewat WA aja deh. Iya, WA aja Bang Nevlos. Plus, udah gede-gede nih Plus. Besarin Bang Imanes tuh, Bes. Bes, sempak janda mana, Bes? Sempak janda. Siap. Mana ini akun sempak janda ini? Coba. Hah? Belum nggak kelihatan ini. Iya. Dia menghujat pakai akun asli. Tuh ada Amang itu, tarik aja Bes. Amang coba Bes. Kagak ada, kalau berani naik mah naik. Masa naik lagi masa? Lu gantian aku. Aku mau nanya dong ke Bang Zia dong. Lanjut. Silakan. Tenang, kalau didengar nanti yang lain bisa jawab. Betul Nevlos. Siap, Malim. Sudah siap vitamin C atau tidak? 1000 cc. Oke, Mas Aha. Gas. Yuk. Ya. Gas. Silakan. Mau mutar-mutar 760 derajat, ready nih. Udah ready. Ayo, coba brother. Kan di dalam gerakan sholat itu kan ada gerakan sujud kan, ya kan. Nah, yang menunjukkan kalau umat Islam itu menuhankan Allah, ya kan. Bukan umat Islam, para nabi terdahulu juga disuruh sujud, ada di dalam tefilah dan selotah. Yesus juga sujud. Kalau saya sujud mencium kaki bapak saya, apakah artinya itu saya menuhankan bapak saya? Nah. Tidak. Bisa dikatakan menuhankan ketika kita menuruti perintah atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka itu menuhankan. Kalau tidak diperintahkan oleh Tuhan, sujud kemanapun Anda tidak menuhankan siapapun.
kan gerakannya sama kayak gerakan sholat gitu, sujud. Mau gerakannya sama, mau bacaannya sama, kalau tidak ada perintah Anda tidak dianggap beribadah. Oh, gitu kan bapak saya juga suka sering memerintahkan saya gimana tuh. Bapak saya juga suka suruh-suruh saya gitu, gimana Bang? Bapak Anda Tuhan nggak? Ya, Bapak Anda Tuhan nggak? Ya kalau pandangan pribadi saya, orang tua itu adalah Tuhan buat anaknya. Oh salah, itulah salahnya Kristen. Oh gitu ya. Salah itu. Pandangannya dia udahlah. Mungkin Bang Nepla saya jelaskan sedikit tentang sujud ya. Di dalam Islam, baik dalam Al-Quran dan hadis, setiap para nabi itu menasak syariat sebelumnya. Menasak itu menghapus ya. Contoh, di zaman Nabi Ibrahim boleh menikahi sepupunya sendiri. Keponakan. Nabi Ibrahim itu Saroh ibunya Nabi Ishak itu keponakannya, itu boleh dinikahi. Bahkan di zaman Nabi Adam, kakak beradik kandung itu boleh menikah. Tapi di zaman Nabi Musa nggak boleh menikahi keponakan, tuh nggak boleh. Karena hukum Taurat belum turun ya. Bukan hukum Taurat. Bukan, saya nggak bilang hukum Taurat. Ya, kemudian kalau kita lihat di zaman Yakub ya, di zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh istrinya 4. Istri 4 itu yang Rahel dan Lea, ya, Rahel dan Lea itu kakak beradik. Zilpa dengan Bilha juga kakak beradik. Itu boleh diikat dalam satu pernikahan. Tapi di zaman Nabi Muhammad nggak boleh. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yang artinya janganlah kalian mengikat dua bersaudari dalam satu pernikahan, dalam satu keluarga. Maksudnya dilarang menikahinya, dua-duanya itu nggak boleh, harus salah satunya. Nah di zaman Nabi Muhammad juga menghapus syariat yang dulu, yaitu apa? Di zaman nabi-nabi terdahulu boleh menghormati orang dengan cara sujud. Makanya dikatakan di dalam surat Yusuf, itu saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud kepada Nabi Yusuf. Bahkan ada nabi-nabi yang lain disujudi oleh umatnya, itu ada. Dan itu boleh, tetapi ini sujudnya penghormatan, bukan sholat. Kalau sholat lain lagi. Sholat bukan cuma sujud, sholat itu ada berdiri, ada iktidal, ada takbiratul ikhram, ada tahiyat, beda, jangan disamakan. Jadi mungkin analoginya kalau orang Jawa atau orang Nusantara sungkem kali. Nah, di zaman Nabi Muhammad dihapus itu. Ya, dihapus. Makanya Nabi mengatakan, seandainya di zamanku, di zaman aturannya Nabi Muhammad, boleh sujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri sujud kepada suaminya. Karena besarnya kemuliaan suami di hadapan istri. Nah, seperti itu. Tapi nggak boleh dalam Islam. Artinya syariat itu dulu boleh di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi setelah Nabi Muhammad sudah tidak boleh. Gitu kurang lebihnya. Sudah tidak boleh. Iya, kalau naikin gurumu, aku mau naikin gurumu. Aku mau naikin gurumu. Naikin Zuma. Tadi cari apa? Mau dibuka sekarang atau gimana nih, Om Skopa? Welcome Pak Guru Juma, welcome. Kita masih terbenturkan di sini. Bagaimana sains bisa mendukung Adam digosok-gosok keluar keturunan? Kan gitu. Bang Juma, monggo naik Bang. Naik Jum. Naik Bang Juma, naik. Kesibukan, silakan Zuma. Kita masih terbenturkan bagaimana keturunan Adam digosok-gosok keluar keturunan. Silakan. Oke, pakai timer ya. Biar kita juga bisa bertanya tentang atau mau bertanya di sini. Sains mana yang mendukung bagaimana Adam digosok-gosok keluar keturunan? Silakan. Yang saudara baca itu tafsiran tentang alam ruh. Kamu mau jawab apa tidak? Sains mana yang mendukung hal itu? Ini saya sudah jawab. Ini silakan. Ya, jangan alam ruh, tidak alam ruh. Adam itu alam ruh. Alam ruh. Adam itu sudah di bumi. Ya, alam ruh. Wah, mau menjawab apa tidak?
Ini saya sudah jawab. Oke, keturunan Kamu kenapa Adam di kejang-kejang? surga Kenapa? atau di bumi? Kenapa? Keturunan Adam di surga atau di Keturunan bumi? Adam yang dengarkan saya. Ini Islam. aku dengar. Jadi saya harus Aku dengar. menjawab. Anda Ya, semangat. Anda tidak tahu. Saya Semangat, tahu. semangat. Kalau Anda Ya, saya ya. suruh baca kitab oke. gundulnya, tafsirnya, Anda nggak bisa. Enggak penting, enggak penting. Enggak penting kan? Silakan mau dijawab apa tidak? Saya sedang menjawab, tapi kamu Silakan. dirocos. Diam. Kamu nol Al-Quran. Paham? Diam kamu. Jadi ketika diterangkan dari hadis yang kamu bacakan itu Rasulullah Muhammad SAW menceritakan jelas. Rasulullah yang mengatakan itu. Lalu kemudian ditafsirkan. Diam dulu. Kamu anak TK, diam Kamu dulu. mau jawab apa tidak? Diam. Ini saya sedang Aku Tuhan di menjawab sini, kan? Aku Tuhan di sini. Jawab. Ini sedang menjawab kan? Apa jawabanmu? Ini saya sedang menjawab kan? Sains mana Kamu yang tidak dengar? mendukung Tahan, manusia nanti saya digosok-gosok keluar keturunan? Silakan. saya akan sampai ke sains. Tapi Nah, ingat, silakan. kamu nanti akan menjawab juga Silakan. tentang Mau jawab penciptaan apa tidak? manusia kan? Mau jawab apa Benar tidak? kan? Satu. Tunggu. Mau jawab apa dua? Aku itu sampai Jangan tiga. panik. Jangan panik kamu. Ya, silakan. Kamu Habis yang saya panik. Kamu menjelaskan tidak menjawab. ini, Kamu lari bilang itu ke dalam sains. roh. Habis Adam itu itu saya kan keturunan akan di alam roh apa bukan? bertanya sama Silakan kamu. jawab. Hei. Habis ini saya tanya sama Adam kamu, boleh? itu di alam roh atau sudah di bumi? Jawab dong. Jangan bilang alam roh. Habis ini saya tanya Kenapa sama kamu kamu, boleh? mengatakan dalam roh? Kamu bertakiyah. Ini alam roh. Mari kita masuk ke dalam. Saya buka kamera boleh? Adam di alam roh Saya atau buka di kamera dunia boleh? nyata? Saya buka Keturunan kamera Adam boleh? di alam roh atau di dunia nyata? Mulai lebay lu. panik. Saya boleh buka kamera. Habis ini saya akan Buka lari ke kamera. sains. Buka kamera. Habis ini Sains alam roh. Iya, alam roh. Tak Adam. Ini mau dibukakan nggak ini? Mau dibukakan tafsirannya nggak ini? Alam roh. Di alam roh keturunan silakan deh. Keturunan Adam, alam roh. Aduh, naik ke atas lagi dia sebenarnya. Bukakan. Aduh, alam roh. Dunia itu ada nyata, bukan dalam roh. Alam roh. Nyata ada Adam, alam roh. Kok dikik? Ya dikik lah orang takiyah kok bukan menjawab. Di sini dilarang takiyah. Jawab. Gitu. Masa Adam itu alam roh? Alam roh. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Maaf ya teman-teman, saya ada flu sedikit. Saya ketik dulu ya teman-teman. Sahabat Muslim, sahabat Muslim yang mau tahu jawaban dari si gila sahabat Muslim yang mau tahu jawaban dari penghujat ini, silahkan ke channel Zulkifli M Abbas Official. Saya live menjawab silakan simak di Zulkifli M.
Oke, suara saya kedengaran enggak? Enggak kedengaran. Masa sih enggak kedengaran? Suara saya maksudnya. Suara saya kedengaran enggak? C, masa enggak kedengaran suaranya? C, cek. Teman-teman, suara saya kedengaran? Iya, ya kalau kecil masih kedengaran, katakan aja kedengaran ya. Karena di sini udah full. Oke, baik. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berupaya untuk mengganti akun beberapa kali ya, untuk kemudian bisa dinaikkan. Menyamar pun tidak dinaikkan gitu. Ya, teman-teman yang mengatakan suara saya kecil, tolong diperiksa perangkatnya deh. Perangkatnya saudara yang Anda periksa, karena di sini sudah full dan teman-teman lain juga mengatakan suaranya keras. Ya, jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika berbicara tentang surah Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhur, ya, him zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi ini berbicara mengenai alam ruh. Alastu birabbikum. Kalau dia mengatakan bahwasanya itu di alam dunia fisik, sebelum kita lahir di atas muka bumi atau setelah kita lahir di atas muka bumi, apakah pernah Allah bertanya kepada kita? Coba saya ingin tanya kepada teman-teman yang ada, pada saat saudara lahir di atas muka bumi, adakah Allah Subhanahu wa taala pernah datang kepada saudara-saudara bertanya, ya, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu kemudian Allah bertanya kepada kita, adakah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum? Adakah kemudian pernah teman-teman muslim ini didatangi oleh Allah, kemudian Allah bertanya kepada Anda semua, wahai si Fulan, wahai Heri Alamsa, wahai Rahmatia Ali, wahai Fatir Ilhami, wahai Linting Dadahub, wahai Ainuraini Official, wahai Sayyidah Hatijah, wahai Dedi Rustaman, adakah Tuhan datang kepada Anda dan bertanya kepada Anda, alastu birabbikum? Ada? Coba jawab dulu. Enggak pernah. Enggak pernah. Lalu itu terjadi di mana? Itu terjadi di mana? Oh, Andre Putra pernah katanya Tuhan datang kepada dirinya, Tuhan bertanya kepada dia, alastu birabbikum. Itu kapan? Usia berapa Bang Andre Putra? Coba ketik di bawah. Andre Putra, coba Anda ketik di bawah, usia berapa Allah Subhanahu wa taala datang kepada Anda dan Allah bertanya kepada Anda, alastu birabbikum. Coba saya ingin tahu dari saudara Andre, di mana Anda pernah berkomunikasi dengan Allah dan Allah bertanya kepada Anda, alastu birabbikum. Ingin tahu saya. Saudara Andre, silakan. Saudara Andre, usia berapa Allah Subhanahu wa taala datang kepada Anda kemudian bertanya kepada saudara Andre, alastu birabbikum? Ini orang-orang penghujat-penghujat ini harus diterapi, tapi saya tidak bisa naik karena ya tadi Anda lihat sendiri bagaimana susahnya kemudian masuk di kandang serigala ya. Minta timer enggak dikasih, dijelaskan enggak mau, karena takut ditanya. Mereka hanya berdasarkan tentang apa? Berdasarkan tentang hujatan, terjemahan dan kebencian saja. Ya. Mana si Andre tadi? Saudara Andre, tolong dong jawab, usia berapa Allah Subhanahu wa taala datang kepada Anda dan bertanya, alastu birabbikum? Enggak ada jawaban ya. Jadi yang terjadi di sana di Al-A'raf yang ditafsirkan
Yang ditafsirkan itu adalah pada saat alam roh. Itu di alam roh Allah bertanya, alastu birabbikum, wahai kamu, apakah kamu ini bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Roh kita menjawab, kalu bala syahidna. Itu roh kita yang menjawab itu, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, antakuluna yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini orang mencoba kemudian untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Bukan mentafsirkan, tetapi memahami tafsir tanpa ilmu. Padahal sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada tafsir yang disajikan itu, di sana ada salah seorang yang tidak pernah didengarkan namanya, yang ikut menjadi jalur sanad. Orang ini tidak ngerti gitu loh, tidak memahami tentang apa yang diceritakan di sana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka, lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah mengambil mereka dari sulbinya sebagaimana kotoran di atas rambut kemudian diambil dengan sisir. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Maka para malaikat berkata, kami ikut bersaksi agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan itu. Tapi si Bahlul ini mencoba kemudian untuk melakukan penghinaan dengan mengambil terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir. Ini yang tidak dipahami. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya ingatlah, sorry ya teman-teman, aduh saya bersin nih, sorry. Ya, sorry ya teman-teman ya, saya lagi gangguan ini, lagi flu ya. Jadi di sana dikatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Itu bercerita tentang di dunia. Tetapi ketika Allah mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, itu bercerita di alam roh. Ya, itu bercerita di alam roh. Jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu bercerita dua alam. Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, itu di dunia. Lalu kemudian Allah dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, itu di alam roh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Itu jelas dalam Al-Quran. Hingga akhir ayat. Maka Umar bin Ibnu Khattab menyatakan bahwa ia pernah mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW ditanya mengenai isi kandungan daripada ayat ini, para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah ketika mendengarkan pertanyaan ini, beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darinya sejumlah keturunan. Lalu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga, dan mereka hanya mengamalkan amalan ahli surga. Kemudian Allah mengusap punggungnya lalu kemudian mengeluarkan darinya sejumlah keturunan, dan Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk neraka, dan amalan ahli neraka lah yang mereka kerjakan. Kemudian pada saat itu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terjadi dengan amalan itu? Rasul menjawab, apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah menjadikan beramal dengan amalan surga hingga ia mati. Begitu juga sebaliknya. Jadi inti daripada pernyataan ini, surah Al-A'raf ini, ayat 172 ini bercerita tentang alam roh. Teman-teman masih dengar saya enggak nih? Teman-teman masih dengar saya enggak? Masih ya kan? Masih dengar kan?
Masya Allah. Masih ya, masih mendengarkan ya. Ya, kita tampilkan aja gambarnya ya teman-teman. Ya, bukti bahwa saya masih ada di bawah ta. Jadi gini, teman-teman sekalian, jadi itu berbicara mengenai alam ruh. Saya ingin supaya teman-teman ini bisa ya, sebagai teman-teman yang ada di bawah, lain kali kalau ditanya tentang data ini, kita bisa membuktikan bahwa ini adalah alam ruh berdasarkan kitab mereka. Berdasarkan kitab mereka ini bercerita tentang alam ruh. Apa buktinya? Kita lihat dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Apa yang dikatakan Pengkhotbah 3 data nomor 15 ya? Sekarang yang ada, dulu sudah ada. Ini jelas ini. Sekarang yang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau si penghujat tadi itu dikatakan dari dulu ada, sudah pernah ada, apa yang ada sekarang ini adalah ada yang sudah lama. Kita tanya, pada saat kamu dikatakan ada dan sudah lama ada, usiamu sudah berapa sekarang? Usiamu baru 40 tahun mungkin atau 50 tahun. Tapi di data Pengkhotbah 3:15 katakan yang sekarang ada dulu sudah ada. Artinya kita sudah ada di alam ruh. Keberadaan kita itu bukan hanya di alam semesta ini. Di alam ruh juga kita sudah ada. Tapi kita belum menyadari karena kita belum kembali ke alam ruh. Nanti setelah kita kembali ke alam ruh, barulah terbuka cakrawala itu, barulah terbuka tabir itu, bahwasanya oh sebelumnya saya di dunia saya sudah pernah hidup, tapi di alam ruh. Oke? Kok enggak kedengaran lah suara saya ya? Ini yang benar yang mana sih? Ada yang katanya dengar, ada yang tidak. Yang mana yang dengar ini? Teman-teman, kok bisa nggak dengar? Jangan dibingungkan saya loh. Saya lagi flu ini. Jangan-jangan yang mengatakan tidak dengar ini oten, biar mengacau. Ya, janganlah bilang tidak dengar, teman-teman. Saya baca typing. Oke. Jadi di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Kemudian di dalam Efesus 1, ini sudah sering saya bawa ya. Efesus 1 data nomor 4, data nomor 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, ini jelas ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dicipta. Kita di mana pada saat itu? Di alam ruh. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini jelas ini sahabat. Justru ini pembuktian kebenaran Al-Quran. Andai saja orang ini bukan serigala, andai saja dia tidak kafir, dia akan menjadikan Al-A'raf ayat 172 ini sebagai dasar pijakan untuk beriman kepada Allah. Oke ya? Paham ya teman-teman? Kita udah paham di situ ya? Bahwa apa yang dihujatkan oleh serigala tadi itu justru adalah ilmu sains. Nah, dia lari ke sulbi. Kalau sulbi itu berbicara tentang penciptaan anak Adam di dunia, bukan yang tadi. Yang tadi itu Allah kemudian memegang punggung Adam, keluar roh. Itu betul. Itu benar. Bukankah roh yang masuk ke dalam jasad manusia? Bukankah ketika orang meninggal jasad roh keluar dari roh? Jadi ketika dalam diri Adam keluar ruh, apa masalahnya?
Kita ini keturunan Adam, bukan cuma jasad, tapi juga roh. Mereka tidak paham itu. Ruh dan jasad ini adalah keturunan Adam. Ruh kita adalah ruh yang keluar dari Adam. Jasad kita juga demikian, keluar dari Adam. Ya, untung saja saya tidak naikkan. Saya ingin bertanya tadi tentang Ayub. Kitab Ayub 10, nomor 11, nomor 12. Dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Pingin kali saya bertanya tentang itu. Sayangnya, si licik serigala berbulu biawak itu tidak mengizinkan saya untuk kemudian memberikan pencerahan di tengah-tengah kumpulan serigala-serigala ompong. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi tentang itu? Kalu bala. Ya, kami betulkan. Itu betul. Lalu apa kata para malaikat? Syahidna, kami bersaksi. Nah, inilah yang sahabat-sahabat muslim ya. Sambil saya ini kasih kunci biru ya. Oke. Tadi si Andre penasaran saya, kapan Allah datang? Usia berapa? Pada saat mabuk. Aduh, kenapa sih ini teman-teman di saat saya lagi butuh kesehatan malah flu ini. Sabar ya. Iya betul, yang mengatakan tidak kedengaran mungkin kotanya habis ya. Kita positif aja teman-teman. Ntar ya, nanti kita lanjut sedikit lagi ya. Habis itu kita tutup, baru kita cari kandang serigala. Kalau ada yang menghujat kita naik kalau diizinkan. Kalau dikasih temar kita hantam saja ya. Ini saya mau bertanya kepada mereka, ini kenapa? Apa yang diceritakan tentang alam roh sebelum manusia dicipta di dalam kitabmu? Dan yang kedua, saya ingin bertanya kepada mereka, bagaimana proses penciptaan? Kalau kami dari sulbi, kalau kalian kenapa susu dikentalkan kayak keju gitu? Dan saya akan hantamkan mereka dengan sains. Kita udah tamat, ini materi 15 tahun yang lalu. Penghujat baru muncul, baru juga masuk bahas-bahas Islam. Ya Allah ya Karim. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Tisu mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat, Efesus 1, 4-5 diterangkan sebab di dalam dia Allah telah memilih, di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam dia, maksudnya firman ya, di dalam firman ya, dalam kalam ya, Lauhul Mahfuz, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada dong. Kita sudah ada kan? Berarti yang diceritakan dalam surah Al-A'raf ini berbicara mengenai alam roh. Ini berbicara mengenai alam roh. Karena kenapa? Di situ sangat jelas dikatakan wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian terhadap apa? Bukan terhadap jasad, tetapi terhadap ruh mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Lalu kemudian si Bahlul serigala ompong tadi berkata, oh itu di alam jasad, oh itu bukan itu di alam roh, oh itu di alam roh, oh itu di alam roh katanya, bukan di dunia katanya. Loh jelas-jelas di sana wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka.
mengambil kesaksian terhadap roh, berarti di alam roh. La haula wala quwata illa billah. Mana ada orang yang bahlul kayak begini diberi Allah umur panjang? Kenapa ya kok panjangnya orang-orang kayak gini ya? Allah kasih kesempatan beliau untuk bertemu dengan Bang Zuma agar mereka mendapatkan pencerahan. Tapi sayangnya iblisnya lebih besar daripada otaknya gitu. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sudah final kita menjelaskan bahwasanya Ibnu Katsir dalam hal ini menjelaskan uraian itu, dan itu berbicara mengenai apa? Mengenai alam ruh. Nah, kalau mereka membantah, kasih episode 1 4-5 dan juga Pengkhotbah 3 nomor 15. Bahwa sebelum dunia diciptakan, kita sudah ada. Kita ini siapa? Alam ruh. Nah, terkait dengan itu Al-Quran tidak keliru mengatakan. Lalu dikatakan oleh Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih. Kenapa ada kata ingatlah di situ? Wa is ahaza rabbuka. Kenapa ada kata ingat? Emang kita pernah gitu? Emang kita pernah berbincang-bincang dengan Allah? Pernah. Pada saat kapan? Pada saat alam ruh. Loh, kok tapi kan kita lupa saat sekarang? Emang begitu. Namanya kita sekarang dalam ujian. Contoh misalnya. Contoh nih ya teman-teman. Contoh. Tolong pasang kuping dan hati baik-baik. Khusus yang pada umat Islam yang mendengarkan ini. Tunggu dulu ya teman. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya teman kalau terganggu ya. Aduh. Mana cairannya loncat ke atas kepala lagi. Mirip-mirip cendol juga ini. Ini kalau didapat sama serigala ini bisa dikasih gula merah dia ini. Lawang monyet aja mereka makan, guguk mereka makan, babi mereka makan. Gimana kalau dia lihat cairan saya nih yang keluar ini kayak cendol? Pasti dimakan juga aja mereka ini kayaknya ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kita lanjut. Sahabat, saya kasih analogi sederhana. Alam semesta ini adalah alam ujian. Kita diuji di sini. Di dunia ini adalah tempat kita diuji. Oke? Tempat kita diuji. Dalam kelas tempat ujian. Ini meler lagi teman-teman. Mau lagi keluar dia. Keluar masuk gak enak juga. Kedengaran, malu. Ya kan? Dikeluarin. Itu yang bernama ini Rudin, jangan terlalu berisik. Terlalu berisik dia ini anak. Siapa namanya? Siapa namanya yang suka bikin piti-piti itu? Siapa namanya? Suka bikin piti-piti lucu dia. Rudin. Cairannya loncat di kepala, cerewet lo. Lama-lama gue jitak juga lo lama-lama. Allahu Akbar. Ini udah setengah mangkok ini teman-teman. Udah dikumpulin, mau dikirim ke serigala yang tadi biar dia makan cendol. Oke, lanjut ya teman-teman. Pada saat kita ingin menghadapi ujian dalam sekolah, di sekolah, kita belajar dulu kan? Ambil buku, kita buka, cak. Ini berbicara mengenai ekosistem, ini berbicara mengenai fotosintesis, ini berbicara mengenai pembagian wilayah, geografis dan seterusnya. Kan gitu. Kita baca ya kan? Kita tahu ya kan? Pada saat kita baca kita tahu. Ekosistem adalah jaring-jaring dan kita tahu. Kita hafal, kita ngerti. Tapi pada saat bukunya dilepaskan, masuk ke dalam ruangan, soal itu muncul. Apa yang ada di dalam kepala? Bisa kita ingat. Iya, kalau yang kalbunya bersih, sikirnya bagus, ingat pasti. Begitu juga orang-orang yang alim, orang-orang yang paham tentang dirinya dan Tuhannya. Pada saat mereka diuji, tenang hatinya. Kenapa? Dia sudah pernah membaca, dia sudah ngerti. Itulah yang dilakoni oleh para wali, mengerti tentang alam ruh. Itulah yang dilakoni oleh para nabi, mengerti tentang alam ruh.
Oke ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam kelas, padahal tadi kita sudah baca loh. Ekosistem itu apa? Fotosintesis itu apa? Udah ngerti loh kita. Udah paham loh tadi. Begitu masuk ke dalam kelas, lupa. Kok lupa? Lupa. Nah, gitulah. Ya kan? Nah, jadi ketika kemudian kita masuk dalam ruangan, kita lupa. Padahal kita udah baca. Begitu kita lahir menjadi seorang bayi hidup di dunia, kita lupa tentang apa yang kita lakoni di alam ruh. Alastu birabbikum? Kita jawab yes. Tapi kita lupa. Sampai ke dalam dunia ini, kita seakan-akan orang yang buta, tidak ngerti apa-apa. Soal yang yang lembaran-lembaran soal itu kita jawab asal-asalan. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 5. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Inilah kita. Inilah kita. Ketika di alam ruh ditanya, mereka yang oten, yang kafir, yang ateis ditanya pada saat alam ruh, alastu birabbikum? Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka mengatakan, kalu bala, yes, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Tapi begitu dia masuk ke alam dunia, alam ujian, yang disembah malah manusia, kuculuk. Makanya mereka disebut kufur, kafir, dimintai pertanggungjawaban nanti. Gitu ya teman-teman, agar dipahami ya. Nah, setelah itu, setelah ujian selesai, keluarlah kita dari kelas. Setelah ujian selesai, keluarlah kita dari kelas. Apa yang kita lakoni? Pukul jidat. Astagfirullahaladzim. Iya ya, padahal soal tadi ini kan sudah kubaca, ada di halaman sekian, di kolom sekian. Masuk lagi ujian deh. Kayak mana lagi mau masuk ujian? Kucluk, udah selesai ujiannya, tompel. Saatnya menunggu hasil. Gitu, logika sederhananya kayak gitu. Begitu kita keluar dari dunia ini, masuk ke alam ke bawah tanah, orang sudah pulang mengantar jasad kita, barulah kita tersadar, oh iya ya, dulu di alam ruh kan sudah pernah diingatkan sama Allah bahwa kita masuk ke dunia dicipta untuk diuji. Allah sudah menyatakan ada nanti di bumi itu makhluk yang bernama iblis, ada yang berwujud jin, ada yang berwujud manusia. Jangan kau ikuti mereka. Tapi kenapa ya saya ngikut mereka ya? Padahal di alam ruh saya sudah mengatakan, alastu birabbikum? Kalu bala, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Balik lagi deh ke bumi, aku pingin mengabdi. Gak bisa lagi, tompel. Alammu sudah berbeda. Alammu sudah berbeda. Kamu sudah keluar dari kelas ujian, gak bisa lagi masuk ujian. Emang lu pikir ujian nasional, ujian sekolah, remedial? Gak bisa tuyul, mana bisa. Inilah yang dicerminkan oleh Islam, inilah yang dicerminkan oleh Al-Quran, dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang berakal. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Paham kita sampai di sini ya? Paham ya? Teman-teman di bawah paham ya? Netizen yang ada paham ya? Ngerti ya? Jadi serigala ompong yang tadi itu mencoba untuk menistakan Allah, menistakan Al-Quran, menistakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ilmu. Giliran kita tanya kepada dia, kok bisa? Kok bisa di dalam kitab yang kamu gunakan manusia dipancarkan seperti susu, dikentalkan seperti keju? Susunya masuk di dalam kulkas, mati dong. Gimana ceritanya susu dikentalkan masuk ke kulkas? Ajaran bahlul. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian sahabat, dia loncat kepada berbicara mengenai sulbih, kata dia. Padahal kalau secara sains, antara Al-Quran dan sains modern itu satu paket dan tidak bisa terpisahkan. Bagaimana kemudian tempat keluarnya pembuluh darah yang memberikan darah kepada testil dan ovarium? Itu pelajaran yang sudah dipelajari dari sejak kita SMP. Gak perlu bahlul kali untuk memahami Quran gitu loh. Iya kan? Gak perlu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang apa yang diuraikan surah Al-A'raf ayat 172, 1000
400 tahun silam sudah diuraikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian 14 abad kemudian baru ditemukan ilmu yang relevansinya sangat akurat tentang Quran tersebut. Di mana logika berpikir orang-orang sehat ketika masih menolak kebenaran Al-Quran? Ya. Oke, di mana? Coba, hanya saja karena dia berdasarkan cendol yang keluar, berdasarkan apa yang keluar dari otak dia yang tidak dia paham, lalu kemudian dia jabarkan apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari kepalanya lewat mulutnya, ya itu jadinya. Makanya kita minta timer, pakai timer supaya saya menjelaskan kitab saya dan kamu menjelaskan kitabmu, supaya netizen itu bisa memahami letak kebenaran. Jadi setiap manusia itu memiliki tulang sulbi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap manusia pasti memiliki tulang sulbi dan pasti memiliki tulang dada yang berkaitan bersambungan dengan apa? Bersambungan dengan tulang belakang. Ini nggak bisa dipungkiri. Karena kenapa? Al-Quran boleh ditolak, tapi apakah ilmu kedokteran, sains bisa kalian tolak? Nggak bisa. Nah, inilah ya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mantap sekali. Jadi apalagi yang belum dijelaskan. Udah jelas yang tadi ya. Alastu birabbikum itu berbicara mengenai alam ruh. Sedangkan ketika berbicara sulbi itu adalah proses penciptaan anak keturunan Adam di atas muka bumi. Jadi dua proses. Pertama prosesnya di alam ruh, yang kedua prosesnya ketika bercerita tentang pertama alam ruh, yang kedua bercerita tentang sulbi, proses pengadaan manusia ketika ada di atas muka bumi. Oke, sahabat-sahabat, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita mau ibadah sejenak ya teman-teman. Habis itu kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Atau masih ada yang belum saya jelaskan? Masih ada yang belum selesai. Tadi mengenai analogi kelas, masuk kelas, begitu keluar dari kelas baru tersadarkan, oh ternyata memang dulu saya itu di alam ruh pernah berjanji kepada Allah. Tapi kenapa pada saat saya di atas muka bumi justru saya menyembah kepada yang lain? Oh dulu memang pernah saya baca di bukunya, tapi setelah saya masuk ujian kenapa saya jawabnya lain? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Memanglah ini. Jadi alam dunia ini adalah tempat ujian. Kalau sekiranya sahabat-sahabat, sekiranya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir tentang alam ruh, maksudnya andai saja Allah membuka tabir pada saat dimana kita dicipta di alam ruh, di sana kita melihat kebesaran Allah, maka tidak ada manusia yang akan hidup tanpa beribadah kepada Allah. Semuanya akan beribadah. Andai saja pada saat orang ujian bisa masuk ke dalam kelas membawa buku pelajaran atau buku paket dan seterusnya, maka semua orang akan lulus. Paham ya? Makanya Allah menyembunyikan apa yang terjadi di alam roh sebelum kita di dunia. Allah menyembunyikan dengan menggunakan tabir apa yang kita ucapkan dan apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah sebelum kita di alam dunia ini. Nah begitu juga tidak ada orang yang tidak lulus ujian, semua akan masuk ke surga sekiranya kemudian buku paket itu dibawa masuk ke dalam kelas. Oke ya? Sampai di sini paham? Sahabat-sahabatku, udah paham? Udah paham? Tidak seperti serigala yang di sebelah? Udah paham ya? Paham. Oke, sahabat-sahabat sekalian, penutup dari saya. Tadi saya dapatkan telepon ya, rekan-rekan sekalian. Saya mendapatkan telepon dari Ko Julius. Beliau dalam keadaan baik-baik aja, alhamdulillah, beliau sehat-sehat aja. Hanya saja kekuatan daripada pelapor terhadap dia itu benar-benar Kristen, dalam hal ini pelapor ya, yang merasa dizolimi. Saya katakan Kristen karena
pelapornya itu Kristen dan memang mereka berkongkoh untuk kemudian menjerat Ko Julius dengan segala upaya yang mereka lakukan, ya, dengan upaya yang mereka lakukan supaya Ko Julius ini bisa betul-betul ditahan, meskipun sebenarnya sumber permasalahan itu bukan beliau, bukan Ko Julius yang keliru, bukan Ko Julius yang menghujat, bukan Ko Julius yang menista. Beliau hanya merespon. Beliau merespon penghujatan daripada pendeta pendeta THD kalau nggak salah ya, tentang apa yang diceritakan dan dibahas oleh Ko Julius. Tapi kemudian rupa-rupanya mereka sakit hati dengan apologet, sehingga kesempatan pelaporan terhadap Ko Julius ini mereka kerahkan semua tenaga untuk kemudian menjerumuskan Ko Julius ini sampai dipenjarakan. Mereka menggalang kekuatan luar dalam untuk bagaimana bisa Ko Julius ini dipenjarakan sebagai ajang balas dendam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini tinggal diam? Tinggal diam. Tentu kita tidak mau tinggal diam. Tentu kita nggak mau tinggal diam. Karena Islam itu satu tersakiti akan tersakiti semuanya. Ya, satu dicubit akan dicubit semuanya. Dan sangat boleh jadi kalau Ko Julius ini benar-benar ditahan, maka itu akan berdampak kepada apologet yang lain. Maka padahal ini tidak ada kesalahan terhadap Ko Julius, hanya karena penekanan aja. Penekanan, beliau ditekan. Saudara-saudara pasti ngerti lah. Sahabat-sahabat di luar sana pasti paham lah maksudnya. Ya. Iya kan? Nah, apakah kita tinggal diam aja? Di Zulkifli M. Abbas ini sudah 275.000 subscriber, hampir 276.000. Apakah cuman mau diam aja gitu? Tentu kita tidak mau diam. Oleh karena itu Ko Julius tadi sempat nelpon ke Bang Suma. Dia menyampaikan segala sesuatunya, bahwa dalam bulan ini kurang lebih dia bolak-balik ke Medan untuk menjawab panggilan. Itu sudah 4 kali bolak-balik dan membawa beberapa pengacara bolak-balik, sahabat-sahabat. Tentu beliau butuh biaya sangat besar. Karena pasti ini kita perang di situ. Kita tidak bisa perang dalil, karena kalau dalil kita sudah menang. Kita sudah menang kalau dalil. Nah, sekarang ada kekuatan lain. Nah, kekuatan lain ini yang akan kita runtuhkan. Saatnya kita bersatu, teman-teman sekalian. Maka itu saya membuka donasi untuk beliau ya. Ada nomor rekening yang diberikan kepada saya oleh Bang Umar. Siapa namanya? Bang Umar itu siapa namanya? Bang Valen dan juga Bang Handi. Tapi itu rekening pribadi gitu ya. Kita takutnya besok-besok kalau ada apa-apa tidak bisa kemudian kita pertanggungjawabkan karena rekening pribadi. Oleh karena itu saya minta untuk saat ini dan seterusnya kepada teman-teman sekalian, 275.000 subscriber ini, 275.000, kalau memberikan dukungan 50.000 aja per orang, itu bisa kita kalikan. Maka saudara kita bisa kita bantu. Ya minimal kita bantu dalam hal dukungan ya, termasuk moral lah itu ya. Kasihan beliau berjuang sendiri, padahal selama ini beliau memperjuangkan akidah Islam. Masa giliran beliau ditimpa musibah kita diam? Saya sebenarnya sudah lama mau, aduh cendol. Sebenarnya sudah lama mau menyampaikan, tapi saya menunggu instruksi dari beliau. Nah, saya katakan kalau kamu sudah tidak mampu berdiri, infokan ke Bang Suma. Kita punya netizen yang insya Allah bisa membantu kok. Masa mau dibiarkan sendiri ditimpa musibah kita diamkan aja? Ya, sementara kita udah tahu secara undang-undang beliau tidak bersalah. Ya. Tetapi ya tahulah, ngertilah ya kan, ngertilah ada sesuatu yang menginginkan Ko Julius itu apapun caranya dan seperti apapun keadaannya, Ko Julius harus ditahan. Pasti ngerti sahabat-sahabat.
Ya, mungkin ada aspek cendolnya ya. Cendolnya mungkin yang harus ditambah kental dan diperbanyak. Kita jangan mau dikalah. Malu kita. Kita mayoritas di Indonesia. Malu kita. Kalau hanya gara-gara kita berbicara tentang sesuatu kebenaran kemudian kita ditahan, malu kita. Malu. Maka kita harus berjuang mempertahankan itu. Kalau Ko Julius sampai ditahan kemudian, itu wajah kita. Wajah para apologet. Wajah para apologet. Padahal beliau tidak bersalah. Yang bersalah itu ada pendeta DHT atau apa ya? DHT kan sirop. Apa itu nama pendeta itu? Ya lupa aku. Nah, untuk itulah kemarin saya dikasih nomor rekening pribadi oleh Bang Valen. Saya katakan jangan gunakan nomor rekening pribadi untuk mendukung ini, karena ini adalah berbicara mengenai umat. Berarti kita semua, kalau bicara mengenai kita semua berarti harus lembaga. Untuk itu saya sarankan kemarin itu kita gunakan rekening MMCI, karena itu adalah lembaga punya. Kemudian itu lembaga resmi, yang sudah diresmikan oleh negara. Maka kita kumpul dana di sana dengan kode 888. Gitu ya, 888 untuk dukungan daripada Ko Julius. Nah, nanti kita akan laporkan secara bertahap. Dan saya betul-betul menginstruksikan, wajib kalau bisa ya, wajib kita membela saudara kita ketika dalam keadaan ditimpa musibah seperti ini. Apalagi ini musibah yang mereka bikin-bikin, mereka yang ingin menjerumuskan saudara kita. Habis itu mereka tertawa. Habis itu kita direndahkan, dihinakan, dinistakan dan seterusnya. Nanti kita akan dibalik itu. Nah, buktinya kan Anda yang salah. Itu coba lihatlah Ko Julius itu. Itu buktinya kalian yang penghujat. Padahal sesungguhnya teman-teman, kita menjelaskan dan menyampaikan kebenaran. Yang menghujat itu mereka, coba lihat tadi. Kita lihat sendiri kan, mereka yang menghujat, kita hanya membantah, kita hanya menyeruskan apa yang kemudian disampaikan oleh mereka tentang Islam. Kita membentengi itu. Oleh karena itulah kemudian 257.000 dari netizen Zulkifli 15. Ayo mari kita dukung. Kapan lagi kita bersatu? Kapan lagi coba? Kapan lagi? Banyak orang yang berani menyuarakan tentang Islam tapi di belakang aja. Ko Julius betul-betul meninggalkan keyakinannya, masuk menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim. Disinilah saatnya kita buktikan bahwa Islam itu bersatu. Tinggalkan hal-hal negatif dalam pikiran kita. Mari kita kompak membantu beliau dengan memberikan dukungan ya. Nanti ini saya tunjukkan lagi nomor rekeningnya teman-teman ya. Nanti Bang Handi dan tim juga akan lakukan hal yang sama. Mana ya? Ini ada tunggu. Nah ini ya teman-teman, ini ada nomor rekening. Saya tunjukkan di channel, di thumbnailnya, di layarnya. Tetap di sini nomor rekening ini, tapi diganti kodenya 8. Nanti bendahara akan pisahkan, oh ini untuk Ko Julius. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pakai kode 888 di belakang. Tadi Ko Julius nelpon sangat berharap semoga bisa ada yang membantu dalam pergerakan beliau, karena beliau sedikit lagi akan dipanggil lagi ke sana. Kalau sampai teman-teman, ya kayak mana ya bilangnya. Untuk itulah ya, sekali lagi saya katakan, pasti sahabat-sahabat ini ngertilah ya kan, karena beliau juga adalah bagian dari kita. Beliau yang selama ini gencar menyuarakan kebenaran Islam. Untuk itulah saya menghimbau kepada kita semua, seberapapun yang kita bisa, ayo kita wujudkan rasa persaudaraan kita sebagai seorang Muslim. Yang dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, bahwa kita harus menyeru kepada yang ma'ruf, bersatu ya. Kita hanya oleh orang yang TBC ini yang memelopori ini semua, yang mengkompori ini yang TBC. Ada orang TBC itu yang suka batu-batu, yang selalu heboh sendiri bahas Islam. Itu dia yang mempelopori, dan dia kerahkan semua kekuatan ya untuk bagaimana Ko Julius ini bisa dijerumuskan ke penjara. Mari kita dukung teman-teman. Mari kita dukung ya. Kita harus merasa bahwa Ko Julius itu adalah saudara kita, bagian dari tubuh kita, sehingga apa yang dialami jangan dia sendiri yang merasakan. Saatnya kita hadir untuk saudara kita di saat-saat saudara kita itu memang benar-benar membutuhkan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian.
di share video ini ya supaya banyak yang tahu bahwa ada program dukungan terhadap Koh Julius. Demikian untuk sementara, terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita dan mempersatukan iman kita di dalam Islam sehingga kita satu sama lain mendukung bagi mereka yang kemudian berjuang di jalan Allah. Ini jihad ya teman-teman, ini jihad. Ini sedang kami perang. Jadi para apologet itu sedang berperang. Ini jihad. Ya bukan jihad fisik tapi jihad akidah. Jihad tauhid, jihad agama, jihad di sosmed, dan itu menentukan gerak kita ke depannya. Ini juga Islam diwarnai dengan hadirnya apologet, dan saudara-saudara netizen ini adalah penggerak ya. Kami ini adalah pelaksana di lapangan, tapi netizen ini adalah mesinnya. Anda adalah mesinnya. Ketika mesinnya rapuh, maka kami yang di lapangan juga tidak akan maksimal untuk membela kebenaran. Untuk itulah saya sekali lagi mengharapkan, mari kita menyadari bahwa saudara kita Koh Julius sedang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan pernah tidur nyenyak, jangan pernah makan nyenyak ketika salah satu dari saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah meneguhkan Islam di dunia di alam ini, di dunia ini dan di Indonesia khususnya mengalami masalah. Jangan pernah tidur dan makan enak ketika saudara kita dalam keadaan kena musibah seperti ini. Beliau dipimpong sana sini ya, beliau dipimpong, dipermainkan dan seterusnya. Habis itu kita tinggal diam tidur. Jangan. Sekira gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan, silakan dukungannya untuk Koh Julius dengan memberikan dukungan dengan angka 888 terakhir, nanti kita hubungkan dengan bendahara. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, bersatulah umat Islam sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.